yang jatuh. Nah, tapi yang paling penting adalah majunya lompat Kasapura. Dia bawa beramai-ramai satu parti lompat untuk tubuh kerajaan. Okay? Dan pertama lompat oleh karena uang, oleh karena kedudukan. Najib mungkin lompat kerajaan dibiar jatuh. Madius Tanau lompat kerajaan PN dan STA jatuh. Datuk Jeffrey dia beralih melompat, hanya orang cakap dia lompat ke aplikasi lain. Adakah kerjaan masuk dalam dia punya ada sudah kasih singit. Adakah kerjaan Datuk? Oke, itu menunjukkan bahwa dia lompat karena dia mau memperjuangkan kepercayaan dia. Kepercayaan dia adalah untuk menegakkan, mendapatkan kembali hak-hak kita, hak-hak yang termaktub dalam NE 63. Jadi kita tengok pertama lompat buang oleh karena Habuan dan kerajaan jatuh. Datuk Jeffrey alih dia punya parti lompat kepada parti lain. Tidak ada kerajaan yang jatuh. Oleh karena dia betul-betul mau memperjuangkan hak-hak hak-hak yang termaktub dalam NE 63. Warisan dan Angko lompat bersama oleh karena uang. Jika meeting oleh karena uang sama kerajaan jatuh. Betul? Kerajaan jatuh waktu kamu lompat, betul? Dia jatuh oleh karena dorong lompat. Macam juga mungkin lompat kerajaan jatuh. Datuk Jeffrey lompat, tidak ada yang jatuh. Mengerti? Jadi sekarang adakah kita mau meneruskan kerajaan warisan dan Apo untuk meneruskan orang punya kerajaan pintu belakang? Oleh karena itu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada Anda yang menyaksikan siaran kami secara langsung dipancarkan daripada Tambunan di Kampung Sensurun. Sekarang ini kempen politik calon Perikatan Nasional STA Sabah, Dr. Jeffrey Kitingan akan tiba sebentar saya lagi ke kampung ini untuk menghadiri suatu majelis perhimpunan bersama dengan pengundi-pengundi di Kampung Sensurun, Tambunan. Oke, apa yang Anda saksikan sekarang ini adalah latar belakang sebuah bendera STA Sabah yang berkibar megah di kawasan kampung ini, dan saya sengaja untuk memaparkan Anda kepada bendera ini karena persekitarnya ada di sini. Di sebelah kanan saya ada ceramah sedang berlangsung daripada pemimpin-pemimpin peringkat kampung yang ada di sini berceramah. Manakala di hadapan kita di bawah bendera ini nanti kita akan saksikan ketibaan yang berhormat Datuk Dr. Jeffrey Kitingan akan tiba di kawasan ini. Dan selepas ini nanti jadual hari ini sebenarnya tadi kita sudah pun berada di Kampung Pahu. Di Kampung Pahu adalah mukim Kirokot, dan kemudian tadi singgah sebentar di markas Kirokot, dan kemudian saya terus ke sini, tidak menjangkakan bahwa yang berhormat Datuk singgah di satu tempat lagi, jadi kita pasak Liwan kalau tidak silap. Okey, rakan kita, hai Baini Wan Ishak, terima kasih kerana bersama dengan kami. Siapa lagi yang ada di situ tu kasih hai dulu. Junip Type juga sedang menonton kita sekarang. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton kami secara langsung. Hari ini sangat meletihkan dan masuk sudah hari ke-7 saya rasa kempen berlangsung. Bermula daripada penamaan calon yang lalu pada 12 hari bulan September, dan kemudian ingat ya, hari mengundi jatuh pada 26 hari bulan September 2020. Kalau saya tidak silap 26 itu jatuh pada hari Sabtu. Peluang ramai untuk menaikkan tanggungjawab anda
Dan di hadapan kita sekarang ini sudah pun tiba yang berhormat Datuk berjuang kita yang paling unggul dan tidak pernah berlalu. Yang berhormat Datuk Jeffrey. Oke, Datuk. Sofi. Oh iya ya. Selamat datang Datuk, pejuang unggul bagi negeri kita. Betul, Sa. Selamat datang ke kampung kami ke JDM Sunturon yang akan pasti memberi sokongan kepada perjuangan Datuk. Kami sungguh berbesar hati oleh karena Datuk dapat meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini. Ini kalilah, ini kalilah, ini kalilah. Perikatan, perikatan, perikatan. Ini kalilah. Terima kasih. Jadi tidak payah lagi saya mau teruskan, sebab kita persuntukan masa dan kita akan mendengar ucapan daripada pejuang ulung kita, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Terima kasih Datuk. Lagi tepukan dulu. Ponjeko, salam hormat, salam solidarity, salam pilihan raya. Ya raya kayak gitu. Pada semua yang hadir, terima kasih karena sabar menunggu. Kemudian simpang dela. Duduk. Terima kasih kehadiran pemimpin-pemimpin daripada BDS atau mantan BDS, pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin masyarakat, tuan-tuan, saya aku berucap sama kaget. Jadi saya akan fokus kepada apa yang belum diucap, yaitu undilah calon Perikatan Nasional. Di dalam pilihan raya ini dan di dalam media massa saya melihat banyak orang menegur saya dan menuduh macam-macam. Satu daripadanya ialah mereka kata kenapa digulung nga pengkai i Dr. Jeffrey dah dia lawan sama federal. Sekarang dia tidak lawan kita. Berarti dia sudah karena talan kah? Bukan begitu kan dalam cakap? Jadi saya akan terangkan. Ya, dalam perjuangan saya tiada berubah. Mungkin kadang-kadang saya ubah partai, tetapi perjuangan saya sama saja. Ramai yang tidak tahu bahwa perjuangan saya ada 6 peringkat. 6 peringkat. Dan saya akan bagi tahu di mana sudah kita.
Peringkat pertama apa kia? Nah, peringkat pemahaman apa itu perjuangan. Peringkat pertama kita mau paham apa itu kedudukan sama dalam Malaysia, apa itu hak-hak kita dalam Malaysia, mengintutut sama ada kita puas hati atau tidak. Itu yang peringkat pertama. Kalau dulu perjanjian Malaysia tidak boleh kamu ada, tidak boleh nampak, disembunyikan, tidak losok main. Apalagi 20 perkara. Semua ini disembunyikan. Tetapi bila saya baca, bila saya mulai memahami, saya mendapati bahwa Malaysia yang bapak-bapak kemerdekaan kita inginkan tidak sama dengan Malaysia yang kita amalkan. Ini berarti kita mau kemerdekaan, tapi kita rasa kita dijajah. Kita mau hak kita atas bumi kita, tetapi bumi kita dikuasai oleh ladang-ladang oleh orang luar. Kita mau hasil kita yang pegang, tetapi tidak seperti itu. Jadi memanglah kita tidak puas hati. Dan masa itu bila saya sudah paham, saya bisik. Ini biasa saya membisik ngopati. Saya bersuara, itu peringkat kedua. Peringkat kedua saya bersuara, saya bising, saya tegur kerajaan pusat. Dan kerajaan pusat minta saya tulis memorandum antar kepada kerajaan pusat. Saya bukan orang politik pada waktu itu. Itulah peringkat kedua. Saya menegur, saya mengantar memorandum. Ini tahun 80-an mati, tahun 85, 87. Oh, kena susu ke nanti. Kira, apa daya namanya bisik. Jadi itu peringkat kedua. Bila kerajaan pusat ditegur, federal dia marah pada saya. Mahathir marah pada waktu dia Perdana Menteri. Dia bilang, Jeffrey, jangan kau ajar rakyat apa yang rakyat tidak tahu. Jadi apa dia orang buat, dia cari jalan mau kasih lenyap saya dari bumi. Dihantar macam-macam agensi bikin kacau saya setiap hari sampai saya berlari sini berlari sana, sampai saya keluar dari Sabah jalan kaki sebab saya rasa ini Borneo saya punya bumi. Jadi saya di mana-mana saya ada kawan. Jadi sampai saya punya paspor kena ambil, saya tiada paspor, saya tidak dapat pergi ke luar negara. Sampai saya ubah nama saya jadi Antoni Ruda. Nah, saya dapat paspor baru saya keluar, baru saya balik. Saya punya guru bilang baliklah. Saya bilang, mau kena tangkap ini. Dia bilang, Tuhan Yesus pun kena tangkap. Jadi saya pulanglah untuk ditangkap. Soal dari ISN, sebab waktu itu peringkat ketiga, peringkat konfrontasi. Kita menuntut kita, Kuala Lumpur marah kita. Dia tidak mau. Dia mau kasih jail kau. Sudah saya masuk dalam penjara, masuk ISA, tahanan. 3 tahun saya dalam penjara sama saya itu bergolak politik di sini. Sampai saya tiada PBS garam kacau. Ya. Dalam penjara saya berpikir
saya membaca, saya menulis, dan saya lebih yakin lagi yang apa yang saya cakap adalah benar, adalah betul. Sebab itu bila saya keluar peringkat ketiga sudah, peringkat ketiga yang saya kena tahap. Bila saya keluar peringkat 4, saya beritahu rakyat. Inilah masa saya beritahu rakyat apa sebenarnya kedudukan sama dalam Malaysia, apa hak-hak yang dia katakan. Saya lawan itu Mahathir punya arahan. Dia bilang jangan ajar rakyat kan. Sudah itu dia kasih masuk saya. Bila saya keluar, saya buat yang opposite. Saya ajar rakyat pula. Saya beritahu rakyat apa yang kita tidak puas hati. Bila rakyat sudah paham, rakyat sendiri minta menuntut kepada parti-parti politik mereka. Peringkat 4, bila saya keluar penjara, saya masih menuntut. Orang bilang ini Jeffrey orang gila. Saya tahu, even dalam parti PBS dulu saya PBS, tapi orang bilang jangan kamu dengar Dr. Jeffrey, nolau nungale makanan hit ditutup kan. Minan the federal. Jadi saya kena panggil orang gila. Tapi dalam PRU 14 semua parti politik dan pemimpin jadi orang gila. Termasuk Dr. Mahathir. Sebab dia dalam manifesto dia pun dia menuntut MA ada bertiga. Itu gila. Dekat Anonik orang gila, Anonik sini. Berarti selama ini apa yang saya cakap betul. Sehinggalah dia pun berjanji mau kasih laksanakan. Sehingga bila PH menang dia tubuh satu jawatan kuasa khas kabinet MA ada bertiga. Tapi meeting, runding itu juga tidak apa-apa. Sehinggalah PH jatuh sendiri. Bila PH jatuh, kita sampai ke peringkat 5. Peringkat 5 kita mau nampai nanti dalam perjuangan. Di mana tiba-tiba saya dalam kerajaan. Mungkin Tuhan yang atur, bukan saya minta-minta. Tapi macam mana saya mau laksanakan hak Sabah, perjanjian Malaysia kalau saya bukan di dalam kerajaan? Betul atau tidak? Betul. Jadi tiba-tiba saya dalam kerajaan, saya satu kursi namari. Tapi saya punya kursi boleh bantu menemukan kerajaan Perikatan Nasional. Ya, itu apa? Dan kita minta bila dia orang minta itu satu persepahaman, dia orang bagi saya bukan untuk jabatan, tapi saya presiden parti. Dia orang minta saya cek apa lagi yang mau kasih masuk ke dalam. Saya kasih masuk lah. Ini hak Sabah. Mesti dilaksanakan, mesti dihormati. Persoalan tadi. Nah, sekarang kerajaan ini membentuk satu kementerian hal ehwal Sabah dan Sarawak. Apa dia punya tujuan? Untuk memastikan ada kementerian untuk jaga hak-hak kita dilaksanakan. Bukan mau runding lagi, bukan jawatan kuasa lagi. Sekarang tampak lagi, sekarang kerajaan telah bersetuju menemukan Majelis Perjanjian Malaysia. Majelis apa itu? Majelis Pelaksanaan MA 63. Oke. MA Council, apa dia nama itu? Sabah Rights Council. Sabah Sarawak Rights Council. Ya, jadi ini berarti kita sudah dalam peringkat 4. Buat apa lagi saya mau
menghantam sama federal. Sebab dia sudah di depan saya, kita sudah duduk bersama. Berarti dia sudah paham. Kalau saya masih teriak-teriak anti federal, masih bising, apa ini menghantam di orang, berarti saya masih di peringkat 1. Ada parti-parti politik sekarang yang ketinggalan sudah. Dia baru memulai, kita sudah peringkat 5. Kamu paham gak itu? Yang cakap-cakap itu bilang Dr. Jeffrey di mana sudah suara dia tidak mau, lagi dia bilang dia sudah ketinggalan zaman. Itu peringkat sudah lepas. Peringkat 1, 2, 3, kita sudah peringkat 5 dalam pelaksanaan. Jadi itulah mereka-mereka yang di luar sana yang kuat bercakap tapi tidak paham ataupun sengaja tidak paham, masih lagi di peringkat. Jarang mau saya masih di peringkat 1. Menuntut saja di sini sana. Di mana itu kemajuan? Ya, kita sudah jalan itu semua. Peringkat 5. Mudah-mudahanlah selepas peringkat 5 kita akan dapat menikmati kejayaan perjuangan kita. Inilah perjalanan kita, perjalanan saya, dan tidak ada satu orang pun yang boleh menektikan bahwa perjuangan ini tidak pernah berubah, tetapi dia ada peringkatnya untuk mencapaikan perjuangan itu. Bukan kita berdiam diri di peringkat 1. Kalau kita masih di peringkat 1, berarti kita ketinggalan zaman dan kita tidak maju. Dalam perjuangan mesti ada peringkat. Ya, bukan di sana, bising saja tapi tiada kesudahan. Kamu paham kan? No, dia arti dan bising anti ini anti itu, tapi buat suara tapi tiada pencapaian. Jadi sekarang kita sudah di tahap 5. Marilah kita sokong kerajaan Perikatan Nasional yang mana kita sama-sama duduk mengurus kerajaan Malaysia dan hak Sabah dalam MA ada politik. Ada lagi yang cakap, dibilang Perikatan Nasional benar dia pesta. Perikatan Nasional kita yang menumbuhkan Perikatan Nasional. Pesta bersatu partai yang lain yang menumbuhkan Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin pengurusi, saya timbalan pengurusi. Ya. Berarti ini kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan kita. Ya, jadi kalau mau cari di mana itu sta, inilah sta. Ya. Tetapi berbeza. Kalau BN kita bukan bentuk BN, kita tidak terlibat, kita masuk. Begitu juga PH, kita tidak terlibat membentuk untuk mendaftar. Ini kita terlibat secara langsung. Ya, PBS pun tidak terlibat. Dia, ya, PBS dia join itu kerajaan, tapi dia tidak, itulah dia tidak mau kerjasama. Dia mau itu jabatan saja. Regular nanti dia. Kita sudah runding berapa kursi bagi-bagi. Dia dapat saja. Dia dapat 15, tapi kita sudah bersetuju jangan kacau, sama-sama kita menang. Beliau menang hari.
kotak betul loh. Minggu Raditya kita sama-sama dalam kerajaan bang. Patut kita sabar 15. Akan baik gini kursi penting itu. Tetapi quality di kursi. Ya. Kalau kita ada 20 kursi tapi semua ayam mati dikurang. Tidak guna game. Kalau kita ada 1-2 kursi, apalagi 8 kursi, kalau semua subur, semua bergerak, semua aktif, berinisiatif, insya Allah kawan tokoh. God willing, berarti kita akan berjaya di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu, sebab itulah kita mau kerajaan negeri juga diperintah oleh Perikatan Nasional. Nah, kalau saya menang, jangan lagi kalau rakyat bila menang, kita akan ada tempat dalam kerajaan Sabah dan ada tempat di kerajaan pusat. Ada yang cakap tidak payah lagi dia pergi tanding di kursi dan wah biarlah dia di parlemen walau minum berspekah ya. Tapi saya beritahu kita sebagai presiden parti, presiden kita perlu ada kaki di negeri dan ada kaki di pusat. Sebab apa? Sebab barulah kita boleh bantu dengan power. Kalau saya di sini sejak tiada di sana, tiada itu suara di pusat. Ya, macam kemarin dulu di Batu Sumpah. Oke, dia orang bagi saya ini memorandum mau sampaikan kepada Perdana Menteri. Kalau biasa-biasa mengkali berbulan-bulan baru sampai pada Perdana Menteri. Tapi waktu itu 16 hari bulan saya bilang oke, saya pastikan, saya janji saya akan sampaikan kepada Perdana Menteri bukan tahun depan, bukan bulan depan, tapi besok saya kasih sampaikan. Poin tepat besok selepas itu saya kasih sampaikan. Sebab apa? Sebab itu berarti saya ada akses kepada Perdana Menteri. Kalau saya tidak duduk di parlemen, hanya saya duduk di sini, saya tidak ada akses. Nah, saya perlu di dalam Dewan Undangan Negeri, sebab di dalam parlemen saya dalam kerajaan, saya tidak ada tempat untuk bersoal jawab di sana. Saya menjawab soalan. Tetapi di peringkat negeri saya akan bersoal di sana. Saya akan bising di peringkat negeri. Dan di sana nanti saya perlu ada suara. Kalau saya tiada tempat di peringkat saya tidak akan dapat bersuara di sana. Kamu paham kan? Paham. Dan saya akan tahu apa diorang buat di sini, apa diorang buat di sana, betul. Barulah kita tahu. Dan presiden parti mesti ada dua kaki, negeri dan pusat. Kalau wabi biasa, oke, satu. Tapi presiden parti mesti ada. Sebab walaupun macam sekarang saya baru di Badan Menteri lagi ya, tapi saya presiden parti, saya boleh cakap dari kepada Perdana Menteri. Kalau kau parti besar, walaupun kau pegang menteri, tapi bukan senang kau ingin cakap sama Perdana Menteri. Ya, jadi ini dia punya perbezaan, dan kita perlu apalagi yang
saya ini itu ubas dan bimbisinglah Dewan mengimut. Kalau saya tidak dapat bercakap di federal, mesti ada tempat saya bercakap sini di negeri. Ya, kalau ketua menteri tidak beri pertimbangan, tidak beri perhatian kepada kita hak-hak Sabah, kita akan tegur dia di sana. Oke, dan saya akan bantu diberikan usaha. Nah, itu sebab jangan peduli apa dia orang cakap. Kita ada 6 calon mati-hati, 6 calon ginumu mati. Nah kalau kesen lah, boleh tak? Fokus satu saja. Boleh. Bah, ini kali lah. Nikalilah. 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 Perikatan. Perikatan. Nikalilah. Ya. Oke, saya minta kalau ada soalan, biarlah saya bagi penjelasan. Ada soalan? Oke. Itu pernah hilang na jawaban na ngayon saya mau bagi tahu apa yang saya mau buat untuk Tembunan. Boleh? Boleh. Rumah tua dia lupa. Oke. Yang pertama saya mau buat yang keperluan Tembunan ini, ya, kita mau wujudkan satu pusat pembangunan belia dan teknologi. Sebab apa? Baiklah pentingnya kita tiada satu pusat belia, inovasi dan teknologi. Kita tidak mau belia kita ketinggalan dari segi pembangunan IT, pembangunan artificial intelligence. Kita tidak mau dia orang ketinggalan dalam arus pembangunan produk. Jadi kita mesti ada satu pusat. Pusat itu juga untuk penyelidikan. Pusat itu juga untuk kita berlatih, membangunkan pemikiran, berfungsi idea. Dia orang mesti ada semangat kekitaan supaya dia orang tidak terjerumus di dalam arus pembangunan ini dan juga dalam pembangunan sosial. Oke, jadi kita wujudkan satu pusat. Kemarin Timbalan Menteri Belia dan Sukan datang di Tembunan. Mungkin kita tidak tahu di sana, jadi adik ya untuk kepihit di Belia. Saya minta dia pertimbangkan peruntukan untuk membina pusat itu. Mudah-mudahan ya. Yang kedua, di Tembunan ini ketinggalan dari segi pembangunan ekonomi luar bandar, terutama sekali orang kampung. Paling-paling kalau kita sudah pergi sekolah, mau pergi cari kerja, apply sana kerjaan. Kalau ada kekusungan, ya. Jadi orang kampung dia punya sistem untuk menanam padi, mengeluar padi pun iri. Kalau ada perubahan sedikit, kalau ada perubahan macam menanam 2 kali iri, no. Jadi hasil dia masih di peringkat rendah. Jadi saya mau satu daripada yang cadangan kita tanam spesies padi baru yang boleh menghasilkan lebih banyak punya hasil, dan cara kita untuk menanam kita ubah sedikit supaya hasil dia sekurang-kurangnya dia double, sekurang-kurangnya indua di hasil dia, bukan kalau dia sekarang ini
ya 2-3 gantang. Sekurang-kurangnya kita dapat 6-7 gantang. Ya, tabung karung lah dia punya hasil. Jadi ini satu. Tetapi yang penting sekali di Tambunan ini kita perlu memusatkan pembangunan ekonomi dan pentadbiran. Belum pernah dibuat di mana-mana di Malaysia. Jadi saya buat ini di first time di Tambunan. Kalau berjaya di Tambunan, kalau berjaya di Tambunan, kita akan buat di seluruh Sabah. Barulah boleh digunakan idea ini di seluruh dunia. Kita buat dulu di Tambunan, pemusatan ekonomi dan pentadbiran. Jadi saya sudah sebut balik-balik yang kita akan mulai pemusatan ekonomi ini di Kuala Lumpur sebagai contoh. Jadi kita ada 7 mukim, saya mau ada 7 pusat ekonomi. Ya, di mana dalam pusat itu kita ada satu sistem pembangunan ekonomi. Sistem yang saya namakan RMBS, Rural Micro Business System. Sebab sekarang ini kita tidak ada mentality komersial. Kita masih ikut yang dulu-dulu, kita tanam padi, kita tanam buah-buahan, kita tanam di kebun-kebun, dan untuk sendiri. Jadi yang lebih kita kasih jual, yang lebih kita jual. Jadi itu berarti consumption bias. Jadi kita mau ubah. Kalau kita lihat ini orang-orang Cina, dia kalau dia tanam, dia menghasilkan, dia jual dulu. Yang lebih dia makan. Nah sebalik ya. Kalau ada pengakanan pun, lebih. Kalau ada lebih kita jual kan. Yang ada pembetingnya, kita jual dulu, yang lebih kita makan. Nah sebalik pemikiran, dapat dia commercial minded. Ya. Jadi begitu juga saya nampak. Kalau ada pemakan suap yang akan dapat terus pertahanannya linsu. Pati. Tidak jalan pembetingnya akan dapat utuhan dia ke linsu. Sebab dia mau tanam. Dia mau tanam untuk masa depan, untuk mau kasih banyak dia punya hasil. Jadi kita mesti ubah itu mentality kita, daripada hanya untuk makan, kepada untuk pendapatan dulu, untuk penghasilan. Jadi tapi kita tidak boleh buat itu hanya kalau kita bersendirian. Bersendirian berarti nggak yang kalau baik untuk sepuluh hari, kalau ada adalah, kalau tiada tiada. Mengenai hilang kamu begitu tukar ngailin, ibu akan kirim ini tinggal penjualan. Dia ya kasih naik harga, semua kasih turun harga. Sebab dia mau dia punya produk habis dijual. Bila dia bersaing kasih turun harga, dia rugi mulai. Dia pendapatan tahu. Tiada yang mau kasih jual untuk kasih naik harga, ya sebab saya takut nanti sana yang situ orang yang beli sama. Jadi daripada kita antara kita sendiri, kita buat satu sistem besar yang kita nama RMBS, supaya kita semua berada dalam sistem itu, dan sistem itulah yang bantu kita mengatur kita punya pemasaran, pemrosesan dan sebagainya. Jadi jadi kita di sini tanam nanas, kita di sini tanam keladi, kita sana tanam lada, sini tanam pisang. Jadi kita kumpul, kita buat sistem di mana setiap mungkin ada pusat-pusat pengumpulan. Dan pusat pengumpulan itu diantar, dia grade, dia bayar. Dia dapat duit sudah. Itu harga sudah kena set. Dapat duit, pengusaha dapat toko enggak? Ngoyak ke kedai membeli barang
untuk keperluan lamin ya. Tapi tidak perlu dia pergi kedai. Sebab jauh dia itu kedai, itu pakan. Buang minyak, buang tenaga, buang masa, buang duit lagi. Sebab kau kasih orang lain duit. Tapi dalam sistem ini kita buka itu kedai-kedai di dalam sana juga, dalam pusat itu, dimana bila kita sudah dapat duit kita terus bisa kita beli barang-barang keperluan, hilang itu pusat, ya. Jadi itu duit pusing-pusing sana, dia tidak keluar. Pusing-pusing, tidak kita menjimatkan kita punya tenaga, jimatkan kita punya minyak dan sebagainya. Dan sebelum kita pulang dia bilang, alah orang kisananku ketua kampung ini nongol masih kan. Kita pergi rumah dia tiada. Loh, batu isut kabur. Tabun mening nang sawel sa paping ne malu. Ramai susah. Jadi dalam pusat ini ada pejabat dia, kita buat. Pejabat itu ketua kampung atau KEN. Pengurusi MPKK. Jadi di sana juga kita minta sains senang. Ada yang menerima bantuan kebajikan, tidak payah lagi pergi pejabat daerah. Di pusat itu juga setiap satu hari dalam satu minggu dia datang. Kita bagi. Begitu juga membayar cukai tanah, kita boleh pusatkan itu. Ya. Senang ya? Mau berarti aku utus sebab yang penting itu saya bilang kita buat pemusatan ekonomi bentuk tertera. Itu yang nomor 2. Nggak apa mati kau cinarai kau tengah suami awin lagi menderita. Ya, itu yang penting itu. Jadi yang lain-lain nanti kita sambung. Yang penting kita habisan masa sudah. Yang penting berarti kau dalam pilihan raya Napeti kita ada 6 calon. Calon nomor 1 sampai nomor 6. Ya udah Pak, itu huri nanti mati. Calon nomor 6. Ya. Silat ya. Tidak lambang stadion ada, tapi inilah lambang dia, tulisan Perikatan Nasional. Ya. Ako dapat kayo mapasa asara dapat ang mga atap nugyari kam Perikatan Nasional dito ya point tulis pagkasan na kasway mura na ya. Ano na gaya natin? Ay, siya. Pera pa mo na ito. Majority. $1,000 lebih ya, 1,200 kurang lebih lah. Tinanggap pengundian iwakan. Nah, pastikan perikatnya pengundi, kita bantu yang sakit, kita bantu yang jauh, kita juga bantu ya, supaya kuat toko. Kita tidak mau record kita turun, kita mau kasih naik record kita, boleh? Jadi bila kita menang, nanti saya akan datang lagi dan kita buat apa yang perlu untuk kemajuan kampung kita dan untuk peningkatan ekonomi kita di Sabah. Ya, pastikan sebab ini kerjaan negeri mesti sehaluan dengan kerjaan pusat. Ano ba nga araw kita ko? Ya, kita tidak mau. Saya tidak mau
Rada panjang sebab kehuyan kalau kan ya. Iya mah. Dua pengayaan negate no, tunggu piano ngayat sining pangan negate no. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Siapa yang belum paham, saya harap daripada penjelasan saya tadi mengenai perjuangan, mengenai diri saya yang begini, dia bilang begini, kailangan ako na dito parating dulu. Kailangan ko na ya. Nah, mana ko nika ilmu hisab. Oke. Kalau begitu marilah kita bilang menang ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Perikatan. Perikatan. Ini